Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bersyukur lagi kita pagi hari ini boleh berkumpul lagi, sama-sama kita beribadah kepada Tuhan lewat doa pagi online. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur karena kasih anugerahnya sampai hari ini, dan kita percaya sampai seterusnya, sampai selamanya akan terus menyertai saya dan saudara. Mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. 1474 Bapak Saudara. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada, Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Semua karena kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu, karena kasih sayang-Mu. Amin. Ku ada sebagaimana Ku ada, Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu. Amin. Tujuan hidupku, lekatkan hatiku, oh Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan
langkahku sejalan dengan firman-Mu, sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, amin. Amin, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang kembali Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Benar Tuhan, di masa yang sukar ini Tuhan, kami ingin melekat, kami ingin melilit kepada-Mu saja Tuhan, karena Engkau adalah sumber yang tidak pernah terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, hari yang baru Tuhan, nafas hidup yang baru Tuhan. Kami mau pakai Tuhan nafas ini untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan mengurapi Bapak Gembala kami Tuhan. Biar perkataannya saja keluar dari mulutnya, berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita masuk dalam pembacaan Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasalnya yang keempat. Kita akan lihat hanya satu ayat saja. Ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-7, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama. Ayatnya yang ke-7 saja, 1 Petrus pasalnya yang keempat. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi kita baca ayat ini dengan suara yang lebih keras, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kesudahan segala sesuatu itu memang sudah dekat. Bicara apa ini? Bicara tentang kesudahan dunia, Bapak Ibu Saudara. Dan kita setuju, kita sepakat bahwa bukan cuma kita yang berkata seperti itu, tetapi orang-orang dunia juga sedang melihat bahwa, sedang mempercayai bahwa memang hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah akhir, Saudara. Hari-hari yang sudah tidak lama lagi buat dunia ini, ya. Mereka juga percaya, Saudara, terlebih saya dan Saudara sebagai orang percaya yang Alkitab kita juga sudah mengatakan seperti itu berulang-ulang kali, Bapak Ibu Saudara, sudah menasihatkan kita tentang bagaimana keadaan akhir zaman dan bahwa kehidupan kita ini bukan cuma ada di akhir zaman, tetapi sudah ada di ujung akhir zaman. Bahkan Petrus mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Dan pembicaraan tentang akhir zaman, sekali lagi yang saya mau sampaikan bahwa pembicaraan tentang akhir zaman, pembicaraan tentang kedatangan Tuhan Yesus itu bukan tentang tanggalnya berapa. Seringkali kita tertariknya berbicara tentang kapannya, ya saudara, fenomenanya, ya saudara, tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadinya apa saja. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, tetapi yang terlebih penting dari berita tentang akhir zaman adalah bagaimana sesungguhnya berita akhir zaman itu punya tujuan untuk apa? Untuk kita semakin mempersiapkan diri kita. Ada amin saudara ya, supaya kita menjadi orang-orang yang siap, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak lagi terikat dengan dunia, supaya kehidupan kita tidak lagi terikat dengan materi saudara. Itu tujuannya, supaya hari-hari ini kita semakin memilih, kita semakin mencondongkan diri kita, hati kita, fokus kita kepada Tuhan. Ada amin saudara ya. Itu tujuannya, bukan berbicara tentang boleh kita mempelajari, tetapi kurang penting buat saya ya. Akhirnya kita diperhadapkan dengan berbagai macam pandangan-pandangan yang berbeda. Satu berkata seperti ini, yang lain berkata seperti itu, tentang tanda-tanda, tentang ciri-ciri, tentang ya hal-hal yang mengenai akhir zaman. Akhirnya kita ribut sendiri bicara tentang akhir zaman. Karena sesungguhnya buat saya pembicaraan tentang akhir zaman itu punya tujuan sekali lagi, untuk supaya saya dan saudara, siapapun kita, disadarkan. Kita yang masih bermain-main, kita yang masih nggak serius sama Tuhan, kita yang masih nggak fokus sama Tuhan, kita yang masih mendua hati sama Tuhan, kita mulai memutuskan hari-hari ini kita mau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin saudara ya. Seperti dikatakan Petrus, karena itu katanya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin saudara ya. Berita tentang akhir zaman, biarlah itu tanda-tanda akhir zaman, biarlah itu membuat kita semakin bisa menguasai diri kita. Kita yang tadinya tidak bisa menguasai diri kita, kita yang tadinya gampang disulut sama emosi, hawa nafsu, keinginan daging ini masih begitu kuat. Mari sama-sama ayat ini berlaku buat saya dan saudara. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Amin saudara. Kuasai diri kita, kita semakin menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita, keinginan daging kita, dan hal-hal yang lainnya yang saya percaya banyak sekali yang kita perlu kuasai dalam diri saya dan saudara. Ini bukan bicara tentang orang lain, ini bicara tentang saya, ini bicara tentang saudara. Firman ini datang buat saya supaya apa? Saya sebagai hamba Tuhan bisa semakin menguasai diri saya. Firman ini bukan hanya untuk saudara, tapi untuk setiap kita yang mendengarkan firman ini. Supaya apa katanya? Kuasailah dirimu, jadilah tenang, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya dalam ketenangan banyak hal yang kita bisa buat. Amin saudaraku ya. Dalam ketenangan, dalam pikiran yang tenang, dalam hati yang tenang, saya percaya ada banyak hal yang kita bisa putuskan. Dan keputusan-keputusan kita ketika kita mengambilnya, saudaraku, memutuskannya pada waktu hati ini tenang, keputusan-keputusan yang benar yang kita bisa ambil. Karena ketika hati ini kacau balau, pikiran ini kacau balau, pikiran ini hanya dikuasai dengan yang namanya ambisi, saudara, maka saya percaya terlalu banyak dan akan ada banyak keputusan-keputusan, bahkan perkataan-perkataan kita yang salah yang kita ambil, yang kita lakukan. Dan bahkan ayat ini berkata, jadilah tenang supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Ini yang firman Tuhan mau. Apa itu berdoa? Berdoa itu semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Amin saudara. Semakin apa? Semakin mengarahkan hidup kepada Tuhan. Semakin apa? Mengarahkan pandangan kita, yang tadinya pandangan kita hanya kepada materi terus. Yang tadinya pandangan kita hanya kepada pekerjaan terus. Sampai waktu buat Tuhan ini nggak ada.
Waktu buat Tuhan ini nggak ada. Ini tujuannya. Ini tujuannya kita disadarkan bahwa inilah akhir zaman. Inilah kesudahan sudah dekat. Segala sesuatu sudah dekat. Supaya apa? Kita jadi tenang. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Supaya apa? Kamu dapat berdoa. Jadi saya percaya keadaan seperti ini Tuhan izinkan sama saya dan saudara. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa semakin fokus sama Tuhan. Kita semakin punya banyak waktu untuk memandang Tuhan. Yang tadinya mata ini hanya melihat tentang pekerjaan, ya. Pekerjaan yang sehari ini sudah selesai, kita mulai berpikirnya buat besok. Berpikir buat besok sudah selesai, buat minggu depan. Ya, merancangkan untuk minggu depan. Ketika yang minggu depan juga sudah beres, buat bulan depan. Ketika yang buat bulan depan itu sudah selesai juga sudah beres, sudah tuntas, ya buat tahun depan. Nggak habis-habis. Nggak habis-habis, saudara. Ya, sampai akhirnya apa? Tuhan nggak punya waktu. Ya, kita nggak punya waktu buat Tuhan. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan terlalu baik buat kita. Kenapa Tuhan izinkan, ya? Kenapa Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam hidup kita? Ya, bahkan bukan cuma orang dunia yang mengalami, tapi orang percaya juga mengalami. Siapapun saudara mengalami. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, inilah waktu-waktu di mana Tuhan sedang buat kita untuk kita semakin saudara? Semakin mengevaluasi diri kita, semakin memperbaiki diri kita. Untuk hal apa? Untuk hal yang sifatnya rohani, untuk hal yang sifatnya kekal. Karena selama ini kita terlalu punya banyak waktu untuk berpikir, untuk merancang, untuk bergerak, untuk bekerja, untuk sesuatu yang fana. Tetapi kita tidak punya waktu, bahkan sedikit saja waktu yang kita berikan. Untuk apa? Untuk memikirkan sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi. Tolong kita pagi hari ini, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menyadarkan saya dan saudara, menyadarkan setiap itu. Terlalu banyak kita membuang waktu untuk hal yang fana, untuk hal yang cuma sampai pada kehidupan daging ini. Tapi kita lupa berpikir untuk sesuatu, berpikir keras untuk sesuatu yang sifatnya abadi, langgeng, kekal, tidak fana, tidak berhenti sampai pada kematian, tapi bisa menembus kematian. Terlalu tinggikah pembicaraan ini, saudara? Tidak. Terlalu jauhkah pembicaraan ini? Tidak. Karena inilah kekristenan. Kekristenan itu bicara bukan tentang sesuatu yang fana. Kekristenan itu bicara tentang sesuatu yang kekal. Ada amin, saudara? Amin. Bahwa Tuhan Yesus sampai datang ke dalam dunia, sudah lahir di kandang Betlehem, jadi manusia, kemudian masuk menjalani kehidupan sebagai manusia, lalu kemudian puncaknya mati di atas kayu salib, lalu naik ke sorga, bangkit dan naik ke sorga. Kalau hanya berbicara tentang berkat, maka dia bisa perintahkan berkat itu dari sorga. Kalau bicara tentang kefanaan daging, kebutuhan daging saya dan saudara, maka dia bisa perintahkan berkat itu dari sorga buat saya dan saudara. Tapi apa yang sedang dia lakukan? Kenapa dia lahir? Kenapa dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, mati buat saya dan saudara, disalib buat saya dan saudara? Karena dia sedang berbicara, dia sedang bekerja, mengerjakan sesuatu sesuatu yang kekal buat saya dan saudara. Sesuatu yang abadi, sesuatu yang gak berhenti sampai pada kematian, tetapi sesuatu yang bisa menembus kematian. Luar biasa loh, saudara. Tuhan kita itu luar biasa. Sehingga pembicaraan tentang hal seperti ini bukan sesuatu yang orang yang putus asa, orang yang terlalu tinggi teologianya. Bukan. Ini harusnya menjadi pembicaraan setiap orang Kristen. Ini harusnya menjadi pembicaraan setiap orang percaya. Mari sama-sama kita hari-hari disadarkan, sedang disadarkan, dan terus disadarkan, supaya kita tidak lagi berbicara tentang sesuatu yang fana,
Sampai akhirnya kita menghalalkan semua cara. Kenapa? Karena kita sedang mengejar tentang sesuatu yang sifatnya daging ini, kebutuhan daging. Yang saya katakan tadi, nggak pernah ada puasnya, nggak pernah ada cukupnya. Kita sudah bicara untuk hari ini selesai, nanti buat sudah bicara buat besok sudah buat minggu depan sudah bicara, udah merancang buat bulan depan sudah selesai, kita sudah merancang untuk tahun depan. Nanti tahun depan sudah selesai, kita bicara buat 2 tahun lagi. Nggak ada habis-habisnya, sudah. Sampai sekali yang tadi saya katakan, kita nggak punya waktu buat Tuhan. Kita nggak punya waktu untuk mempersiapkan diri kita. Kita nggak punya waktu untuk apa? Untuk berbicara tentang kekekalan. Kita nggak punya waktu untuk berdoa. Apa itu berdoa? Sekali lagi, semakin melekatkan diri kita kepada Tuhan. Seperti tadi, saudara, pujian yang tadi, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Kita punya jarak sama Tuhan. Tuhan tolong saya dan saudara. Firman ini hanya mau supaya kita disadarkan. Saya percaya di dalam perkataan Tuhan yang saya sampaikan, ada kasih Tuhan, ya. Ada kasih Tuhan yang mau menarik saya dan saudara supaya hidup melekat sama Tuhan. Satu keinginan Tuhan yang paling besar dalam hidup kita, membuat saya dan saudara ini nempel sama Tuhan. Tuhan tolong saya dan saudara pagi hari ini. Saya percaya setiap kita dirawat oleh Tuhan pagi hari ini, ya. Waktu saudara mendengar, bukan cuma telinga saudara yang mendengar, tapi sampai kepada hatimu dijamah sama Tuhan. Dalam nama Yesus saya katakan, hatimu dijamah pagi hari sama Tuhan, ya, sehingga kerinduan engkau dengan Tuhan, kerinduanmu untuk menghampiri Tuhan, kerinduan untuk engkau berjumpa dengan Tuhan, kerinduan untuk engkau sudah berduaan dengan Tuhan, itu semakin dimunculkan, semakin bertumbuh, semakin bertambah-tambah dalam hidup saudara. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini, saudara. Bila firman ini boleh memberkati setiap kita, menolong setiap kita, menggairahkan kita, untuk gairah kita tidak lagi kepada dunia, ya. Nafsu kita bukan lagi kepada dunia, tetapi gairah kita, gairah kepada Tuhan, ya. Tuhan yang jadi sumber segalanya dalam hidup kita, saudara. Mari sama-sama kita akan naikkan 14:52, saudara. Bapa, ajarku mengenal apa yang ada di hatimu. Bapa, ajarku mengenal apa yang ada di hatimu. Bapa, buatku mengerti kehendak rencanamu dalam hidupku. Biar hatiku mengasihimu, buat hatiku dekat padamu, bawa daku masuk rencanamu yang mulia selamanya. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa yang selalu mau, biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hati. Berkenan Bapa, berkenan Bapa, kita angkat itu yang ku rindu. Berkenan Bapa yang selalu mau, biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan, berkenan Bapa,
dapati selalu senangkan katakan lagi biarlah hidupku kau dapati selalu senangkan hatimu menyembah. Berkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku kau dapati selalu senangkan hatimu. Berkenan Bapa yang selalu berkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku kau dapati selalu senangkan hatimu. Biarlah hidupku kau dapati selalu senangkan hatimu. Biarlah hidupku kau dapati selalu senangkan hatimu. Ya haleluya.
buat firman-Mu. Makasih buat lawatanmu pagi hari ini. Makasih buat teguran-Mu buat setiap kami. Teguran yang memulihkan, teguran yang menyadarkan setiap kami. Sadarkan setiap kami, sadarkan setiap kami dalam nama Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya setiap fokus kami hanya kepada Tuhan. Fokus yang selama ini kami bangun hanya untuk dunia, hanya untuk materi, hanya untuk sesuatu yang fana. Biarlah pagi hari ini Roh Kudus menolong kami, mengubahkan setiap kami, siapapun kami yang mendengar acara ini Tuhan. Hamba berdoa setiap kami hamba dan semua pelayan-pelayan, semua hamba-hamba Tuhan, siapapun kami mohon anugerah-Mu, kami disadarkan di dalam nama Yesus. Kami mengakui bahwa seringkali kehidupan kami hanya fokus kepada dunia, kepada materi Tuhan. Tetapi pagi ini kami bersyukur teguran firman Allah kami percaya memulihkan setiap kami Tuhan. Sehingga fokus arah kami ketika kami menyadari kami sedang hidup di akhir zaman dan kesudahan sudah dekat. Kami tidak lagi fokus kepada sesuatu yang fana, tetapi kepada sesuatu yang kekal. Kami semakin fokus kepada Tuhan, sumber hidup kami. Tuhan yang sudah menyediakan sesuatu yang kekal buat kami. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih sehingga setelah COVID-19 ini juga kami tetap terbangun iman kami. Oh, cara kami menjalani hidup ini berubah total dalam nama Yesus. Kami mau semakin sungguh di dalam Tuhan. Kami mau mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatunya. Karena kami sadar bahwa dunia ini tidak menjanjikan. Yesus saja yang menjanjikan sesuatu yang pasti dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Pagi ini hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, tangan pengasihan Tuhan, tangan keberkatan Tuhan, keluarga mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, tetap ada dalam perlindungan, tetap ada dalam berkat Tuhan, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hamba menyerahkan setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Mereka yang sakit, jamah, sembuhkan siapapun mereka yang mengangkat tangan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan mereka oleh pertolongan Tuhan, oleh kuasa bilur Tuhan. Mereka-mereka yang tangan yang terangkat, yang hari-hari lagi lemah, lesu Tuhan, tidak berdaya, putus asa, cemas, khawatir, hamba memintakan pemulihan Tuhan buat setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang terangkat, yang usahanya sedang macet, yang usahanya sedang menurun, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, yang kuasanya tidak terbatas, punya banyak cara untuk tetap memelihara dan memberkati setiap usaha pekerjaan dari setiap jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami percaya sepanjang hari ini ada Tuhan yang menyertai kami. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, yang menjadi penolong, menjadi pembela, menjadi sumber berkat, kekuatan, sumber pemelihara dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hari yang baru ini berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.